Untuk membahas perihal insiden peluru nyasar di sejumlah ruangan anggota DPR sudah ada Nadia Atmaji yang akan membahasnya. Nadia, silakan. Ya, Andini, pihak kepolisian menjelaskan bahwa hingga saat ini penjelasan terkait dengan peluru nyasar ini adalah datang dari peluru nyasar dari lapangan tembak. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda, pemirsa, bahwa posisi saya saat ini anggap saja di Jalan Gatot Subroto ya. Dan di depan saya ini Anda bisa melihat bahwa di sebelah sini adalah gedung DPR, tepatnya adalah di Jalan Gatot Subroto, di Gedung Nusantara 1. Dan kemudian sumber dari peluru nyasar ini adalah di lapangan tembak. Kurang lebih di sebelah sini, ini terletaknya adalah di Jalan Gelora, dan jarak antara lapangan tembak ini dengan Gedung Nusantara 1 adalah kurang lebih sekitar 300 meter. Seperti itulah penjelasan dari pihak kepolisian, dan kemudian dilengkapi dengan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak kepolisian, yaitu antara lain Anda bisa melihat di layar ini bahwa barang buktinya yang pertama adalah tentunya senjata. Jenis senjata yang dimiliki yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian adalah jenis senjata Glock 17. Dan senjata ini kecepatannya 375 meter per second. Kemudian ternyata yang menyebabkan, ini menurut pengakuan ya dari tersangka yang sudah diamankan saat ini, bahwa adanya perubahan atau modifikasi atau ini disebut dengan switch customizer. Ini menyebabkan dia sedikit kagok begitu sehingga ada kesalahan dalam menembak. Perubahan ini dari semi otomatis menjadi full automatic. Kemudian terkait dengan jarak tempuhnya ini adalah 50 meter. Sementara untuk jarak tempuhnya adalah 400 meter nih jauhnya. Dan kemudian selanjutnya terkait dengan barang bukti lainnya, yaitu adalah proyektil. Hingga saat ini proyektil yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian ada 5 buah. Ini ditemukan di sejumlah lantai yang ada di gedung DPR, antara lain di lantai 16. Di lantai 16 ini adalah lantai dari Weni Waro, yaitu fraksi Gerindra. Kemudian di lantai 13 yang merupakan lantai dari Bambang Heri dari fraksi Golkar. Kemudian di lantai 10 ini merupakan lantai dari Vivi Jayabaya, fraksi Demokrat. Dan kemudian di lantai 9 yaitu lantai dari fraksi Demokrat juga, yaitu milik Khotibul Umam ruangannya saat itu. Ada pula di lantai 20 yaitu lantai dari fraksi PAN, yaitu Totok Daryanto, yang hingga saat ini masih dicari proyektilnya dan belum ditemukan. Dan untuk 2 proyektil yang pertama ditemukan ini dipastikan sesuai dengan alat anak peluru pembanding yang ada dari pihak kepolisian. Sementara yang lainnya masih didalami dalam uji balistik. Dan perkembangan terakhir, tadi kami mengikuti penyisiran yang dilakukan oleh pihak DPR dan juga dengan Polres Jakarta Pusat bersama dengan Polda Metro Jaya. Ada Puslapfor di sana, ada Inavis di sana, dan terbaru ada penemuan berupa penembakan, bekas penembakan di lantai 6, yaitu di fraksi PDIP, tepatnya adalah di ruang 617 milik Effendi Simbolon. Saat itu memang tidak ada dinding yang bolong begitu, tetapi ada tonjolan yang ketika diperiksa oleh drone atau dari bagian luar dari gedung, lalu telah ditemukan adanya bolongan. Yang ini membenarkan bahwa ada penembakan juga di lantai tersebut. Dan hingga saat ini dari pihak DPR telah melakukan koordinasi ataupun juga rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga untuk kemudian merelokasi lapangan tembak. Karena kalau melihat di peta yang ada bahwa lapangan tembak ini dianggap lokasinya ini kurang layak untuk dan juga kurang aman untuk berada di tengah-tengah sini. Selain ada gedung DPR yang merupakan objek vital nasional, kemudian ada juga sekolah, ada SMA 26 dan juga ada hotel, penginapan, dan ini dianggap menjadi lokasi yang sebenarnya berbahaya untuk menjadi tempat lapangan tembak. Maka dari itu usul dari pihak DPR adalah untuk merelokasi lokasi dari lapangan tembak ini meskipun belum ditentukan, dan ini akan kemudian dirapatkan dengan sejumlah stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkaitan seperti dari Setnek yang berwenang untuk mengelola wilayah ini, kemudian juga pengelola wilayah Gelora Bung Karno di Senayan, dan juga akan memanggil Persatuan Penembak Indonesia karena diketahui bahwa 2 tersangka yang telah diamankan oleh pihak kepolisian ini berinisial IAW dan RMY diketahui merupakan pegawai negeri sipil dari Kementerian Perhubungan yang bukan merupakan anggota dari Perbakin, sehingga Perbakin pun diharapkan juga bisa bertanggung jawab dalam insiden ini. Untuk sementara demikian, Andini, kembali ke Anda.
Nadia Atmaji, terima kasih.